Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat bersama keluarga tercinta. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Kalau kalian masih ingat atau kalian membuka buku, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang senyawa turunan alkana yang pertama, yaitu alkohol atau alkanol. Kali ini kita akan belajar senyawa turunan alkana yang kedua, yaitu eter atau nama lainnya adalah alkoksi alkana. Kalian bisa melihat pada layar yang ada di layar kalian ya. Eter atau nama lainnya adalah alkoksi alkana, dan ini masih ada hubungannya nanti dengan alkohol ya. Jadi eter atau alkoksi alkana itu rumusnya seperti ini. Kalau kalian masih ingat alkohol dulu itu kan ada gugus OH-nya, ya kan? Tapi kalau eter itu ada gugus O yang diikat oleh dua alkil. Jadi R ini tuh maksudnya adalah alkil. Alkil pertama dan alkil kedua. Alkil pertama dan kedua ini itu bisa sama, bisa berbeda. Jadi kalau misalkan bingung sama alkil itu contohnya metil, kemudian etil, propil dan seterusnya ya. Rumus umum untuk eter itu sama dengan rumus umum molekulnya alkohol, yaitu CnH2n+2O ya. Lalu kita belajar bagaimana cara memberi nama senyawa eter atau alkoksi alkana. Di sini saya tidak akan memberikan tata cara bagaimana cara memberi nama senyawa eter, melainkan saya akan langsung memberikan contoh soal ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Contoh soal yang pertama, saya punya struktur eter seperti ini, CH3O CH3. Bagaimana cara memberi namanya? Cara memberi namanya itu ada dua cara, yaitu sebagai eter dan sebagai alkoksi alkana. Kita beri nama sebagai eter dulu. Untuk memberi nama yang sebagai eter, maka kita perlu tahu alkil yang ada di kirinya O dan alkil yang ada di kanannya O itu apa. Untuk yang ada di kiri, ini kan CH3. Kalau ada yang masih ingat, CH3 itu namanya adalah metil, ya kan? Terus alkil yang ada di sebelah kanannya O itu juga CH3, sama, namanya juga metil. Sehingga kalau kita beri nama, maka ini tidak disebut metil eter gitu, tidak. Tetapi karena ada dua metil, maka langsung diberi awalan D. Jadi namanya adalah dimetil eter. Nama lainnya yang ini itu adalah nama sebagai alkoksi alkananya. Jadi karena ini ada dua alkil ya. Yang sebagai alkoksi itu seharusnya adalah alkil yang jumlah C-nya sedikit. Yang sedikit itu yang sebagai alkoksi. Dan yang sebagai alkana itu adalah alkil yang jumlah C-nya lebih panjang. Nah, kalau pada soal nomor 1 ini, karena jumlah C-nya sama-sama 1, maka yang sebagai alkoksi boleh C yang di sebelah kiri, boleh di sebelah kanan, dan yang alkananya juga boleh C sebelah kiri, boleh sebelah kanan. Maka namanya yang tadinya itu metil itu diganti dengan akhirannya diganti dengan oksi. Yang tadi akhirannya adalah il, sekarang diganti dengan oksi. Jadi namanya adalah metoksi, dari ini ya, metoksi. Kemudian metil yang satunya sebagai alkana, namanya jadi metana, sehingga namanya adalah metoksi metana. Untuk soal yang kedua, ini ada eter dengan jumlah alkil yang berbeda. Yang sebelah kiri jumlah C-nya 1, yang sebelah kanan jumlah C-nya ada 2.
Yang sebelah kiri yang jumlah C-nya 1 itu namanya adalah metil. Yang sebelah kanan jumlah C-nya ada 2. Ini kalau kita gabung C-nya 2 hanya 5. Maka itu sama saja dengan C2H5. Dan kalau kalian masih ingat C2H5 itu namanya adalah etil. Gitu ya. Untuk memberi nama yang sebagai eter dulu. Yang sebagai eter, maka kita harus menyebut yang abjadnya lebih dahulu. Ini inisialnya M, yang etil inisialnya adalah E. Maka yang disebut dulu adalah yang E. Jadi namanya adalah etil metil eter. Ya, karena E lebih dahulu daripada M. Kemudian untuk sebagai alkoksi alkananya, tadi saya sudah bilang bahwa yang alkoksi itu adalah yang jumlah C-nya sedikit. Nah, antara kiri dengan kanannya O, yang lebih sedikit kan yang kiri, karena C-nya 1. Dan itu adalah metil. Maka ini diganti dengan alkoksi, sehingga namanya adalah metoksi. Kemudian yang sebelah kanan, itu karena jumlah C-nya ada 2, etil ya awalnya. Karena sebagai alkana, maka diganti dengan etana. Jadi namanya adalah metoksi etana. Ini yang jumlah C-nya sedikit, yang ini jumlah C-nya lebih banyak. Yang ketiga ini gugus O-nya diapit oleh 2 alkil yang sama panjang. Yang sebelah kiri ini jumlah C-nya 2, hanya 5, maka ini adalah etil. Yang sebelah kanan pun sama, etil juga. Maka kalau kita beri nama sama seperti yang nomor 1 tadi, kalau ada 2 alkil yang sama maka langsung diberi awalan D. Jadi namanya adalah dietil eter, atau nama lainnya adalah etoksi etana. Jadi karena ini sama-sama etil, jadi terserah yang sebagai alkoksi itu etil yang kiri atau yang kanan dulu. Yang keempat, ini ada eter dengan jumlah alkil yang berbeda. Yang sebelah kiri jumlah C-nya ada 3, hanya 7. C3H7 itu namanya adalah propil. Yang sebelah kanannya O itu C2H5, maka itu adalah etil. Kalau kita beri nama sebagai eter, namanya adalah P dan E, yang didahulukan adalah E penyebutannya, maka namanya adalah etil propil eter. Atau yang sebagai alkoksi alkana, yang sebagai alkoksi adalah yang jumlah C-nya lebih sedikit, maka yang etil ini, tapi akhiran il-nya diganti dengan akhiran oksi, jadi namanya adalah etoksi. Kemudian yang sebagai alkana, yang alkil yang di sebelah kirinya O, yang jumlahnya ada 3, awalnya propil, sekarang jadi propana, maka namanya adalah etoksi propana. Demikian bagaimana cara memberi nama senyawa eter. Selanjutnya, ini ada yang perlu kalian ketahui juga. Alkohol, kita masih membahas tentang alkohol juga ya. Alkohol itu berisomer fungsi dengan eter karena memiliki rumus molekul sama ya. Jadi rumus molekulnya alkohol dengan eter itu sama persis, yaitu CnH2n+2O. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah gugus fungsinya berbeda. Kalau alkohol itu ada gugus OH-nya, tetapi kalau eter itu ada gugus O yang diikat oleh 2 alkil. Gitu ya. Kalau masih bingung, ini ada contohnya. Contohnya ini, gambarkan struktur C3H8O sebagai alkohol dan eter. Jadi C3H8O ini itu adalah rumus molekul seperti ini ya. N-nya ini diganti dengan 3, berarti jumlahannya adalah 2n+2, 2 dikali 3, N-nya kan tadi 3 ya, dari sini 2 kali 3, 6, ditambah 2, 8, O-nya 1. Jadi ini bisa sebagai alkohol, bisa sebagai eter. Jawabannya adalah kita bisa membuat tabel.
sebagai alkohol, maka kita membuat C sebanyak 3 dan harus ada gugus OH-nya karena ini adalah ciri dari alkohol. Kemudian hanya ini ada 3, 2, 2, 1. Kalau dijumlah ada 8 hanya dan O-nya 1. Nah, sesuai kan? Maka namanya adalah N-propanol. Karena jumlah C-nya ada 3. Kalau dalam alkana kan propana, tapi kalau dalam alkohol namanya jadi propanol. Yang eter itu bisa saya tuliskan ada gugus O yang terikat oleh 2 alkil. Karena jumlah C-nya minta 3 di sini pada soal, maka saya buat 1 di kiri, 2 di kanan. Jadi boleh nanti dibalik 2 di kiri, 1 di kanan. Boleh. Nanti namanya juga sama. Ya, ini C-nya jumlahnya 3, H-nya jumlahnya 8, O-nya jumlahnya 1. Kalau diberi nama adalah etil, metil, eter. Ya. Jadi ini adalah isomer fungsi. Rumusnya sama, C3H8O atau bisa yang lain, tetapi bisa sebagai alkohol dan bisa sebagai eter. Gitu ya. Itu adalah isomer fungsi. Lalu lanjut. Nah, walaupun alkohol dan eter itu adalah isomer fungsi atau memiliki rumus molekul yang sama, tapi bagaimana cara membedakannya? Oh, ini adalah larutan alkohol. Oh, ini adalah larutan eter. Cara membedakannya dengan sifat-sifatnya yang seperti ini. Jadi kalau alkohol itu titik didihnya lebih tinggi karena dia ada ikatan hidrogennya. Untuk eter itu titik didihnya lebih rendah daripada alkohol karena tidak terdapat ikatan hidrogen. Terus ciri yang lain, alkohol itu kalau direaksikan dengan logam natrium dia bisa bereaksi, reaksinya seperti ini, ya. Tapi kalau eter direaksikan dengan logam natrium tidak akan ada reaksi, ya. Jadi tidak akan ada reaksi. Jadi simbol seperti ini tuh maksudnya adalah tidak bereaksi. Kemudian ciri yang ketiga, alkohol itu dapat dioksidasi. Alkohol itu ada 3 macam. Ada alkohol primer, sekunder, dan tersier. Untuk alkohol primer, jika dioksidasi itu akan menghasilkan aldehid atau alkanal. Aldehid dan alkanal ini bisa kita pelajari di pertemuan berikutnya ya. Kalau alkohol sekunder bisa dioksidasi menghasilkan keton. Keton juga kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Tapi kalau alkohol tersier tidak bisa dioksidasi. Eter itu pasti tidak dapat dioksidasi, ya. Kemudian kegunaannya alkohol. Kegunaannya alkohol itu seperti yang kalian tahu bisa digunakan sebagai cairan antiseptik. Jadi misalkan kalau mau bikin hand sanitizer itu bisa menggunakan alkohol. Kemudian bisa sebagai bahan bakar. Bahan bakar contohnya kalau kalian ke laboratorium kita membakar dengan menggunakan, kita memanaskan zat dengan menggunakan spiritus ya, pemanas spiritus. Kemudian alkohol juga sebagai pelarut, sebagai bahan anti beku pada radiator mobil ya, etilen glikol itu adalah alkohol. Kemudian untuk eter itu digunakan sebagai obat bius, tapi untuk saat ini penggunaan eter sebagai obat bius itu sudah dilarang, sudah digantikan dengan zat yang lebih aman. Kemudian sebagai zat aditif atau zat tambahan pada bensin untuk meningkatkan angka oktan. Ya, yang ditambahkan itu namanya adalah MTBE. Metil tersier butil eter. Nah, ini ada eternya. Jadi itu sengaja ditambahkan pada bensin agar angka oktannya itu tetap sekitar 85, ya. Jadi itu adalah pembahasan tentang bagaimana cara memberi nama senyawa eter, kemudian bagaimana membedakan sifat antara alkohol dengan eter. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Tugasnya adalah ini, kerjakan buku paket halaman 100 ya, nomor 1 ABC, nomor 2 AB dan nomor 7 ABC. Semoga bermanfaat dan tetap semangat selalu dalam belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.